Halo guys, selamat siang bersama aku Tika. Jadi kali ini aku tuh mau bahas kisah yang nyata banget. Aku tahu kalian suka cerita, dan aku paling tahu juga kalian suka gosip. Kenapa ya orang suka banget sama gosip? Tapi kalian tahu nggak, gosip aku ini terpercaya, tervalidasi, terverifikasi. Oh wow. Gambaran kalian kalau bahas tentang kisah nyata itu apa? Coba sekalian komen ya. Di daerah mana yang hari rayanya justru itu di Idul Adha? Maksudnya sama-sama hari raya sih, cuman yang euforianya lebih merayakan itu hari raya Idul Adha di Aceh itu sangat ramai, kayak hari raya Idul Fitri gitu. Nah, kalau di kampung aku tuh biasanya Idul Fitri yang paling rame karena pada mudik, silaturahmi gitu. Nah, ini semoga di Idul Adha harusnya karena kita sama-sama hari raya, H-1 menjelang hari raya Idul Adha ini, semoga bukan hanya nambah keimanan dan ketakwaan, tapi juga selalu kembali hati yang bersih gitu ya. Korban apa hari ini? Pernah nggak sih kepikiran gitu sama kalian tentang kenapa di Idul Adha ini kita harus berkorban? Bulan ini monumen banget. Ini kalau untuk zaman sekarang mungkin ini udah di-share ratusan juta kali gitu bahasanya. Karena ini udah kisah yang sangat lampau, tapi ini masih menjadi pelajaran. Nah, ini adalah hak dirayakan oleh semua umat Islam khususnya. Ini tuh mengkisahkan tentang kisah Ismail. Welcome. Jadi ini tuh kan guys, ini udah diabadikan di sebuah kitab. Yang kitab ini juga termasuk mujizat. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Nah, setelah ini kisah ini bermula gitu kan, dari seorang Ibrahim membawa istrinya yaitu Siti Hajar dan anaknya baby Ismail. Itu bermula ketika diajaknya lah hijrah antara sebuah gurun yang tandus, yaitu yang kita kenal sekarang adalah Arab Saudi, mana nama tempat ini itu sekarang menjadi tempat kunjungan umat Islam beribadah. Seorang Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi itu udah diajak hijrah, abis itu ditinggalkan sama Ibrahim. Yang tandus ini gitu hanya ada batu dan pasir gitu. Kamu yakin meninggalkan kami? Kata istrinya. Ya wajar dong. Oke, baik, aku akan terima kalau ini adalah perintah Tuhan. Ya, akhirnya dibilang Ibrahim kalau ini memang perintah Tuhan. Jadi mau nggak mau akhirnya mereka berdua ditinggal nih dengan bekal seadanya. Ibrahim nggak memberi jaminan dia akan kapan kembali. Kalau ingat itu, kalau diceritain sedih juga ya. Kita punya anak baby, terus kita ditinggal di padang pasir sendirian gitu. Ya kalau nggak dengan keimanan, kita udah hopeless aja sih di situ. Nah, ternyata nggak sampai situ aja guys. Tiba-tiba si baby kecil ini, Ismail kecil ini, dia itu nangis dong, kehausan. Dan sementara bekal untuk si baby juga udah nggak ada, habis. Saat itu ASI dari ibu kita, Siti Hajar tuh nggak keluar. Jadi akhirnya dia berusaha. Logikanya ya, kita tuh kayak mana coba anak kita nangis, kita di gurun pasir, cuman ada batu, kebayang nggak? Yang ada kalau saya di posisi Siti Hajar, saya juga nangis nih. Sejauh mata memandang tuh nggak ada petunjuk apa-apa gitu kan.
level istri seorang nabi beda sama level orang-orang yang udah tatrung, beda kan. Dan usaha dia kan kondisinya terdesak kan, ya siapa sih kalau nggak terdesak, mungkin kita nggak ketemu aku harus ngapain ya gitu. Dengan keadaan yang terdesak dan petunjuk lah pastinya, dia diberi petunjuk dengan akalnya gitu kan, akhirnya dia berlari-lari kecil nih antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. 7 kali dia lari-lari kecil. Akhirnya dari usaha dia, justru dia nggak menemukan air itu guys. Dari antara Bukit Safa Marwah tadi, usaha dia itu lahir dari tangisan Ismail tadi. Ismail tadi ditinggal lah ya kan, didiamkan gitu sambil nangis. Dan gunung antara Safa dan Marwah itu lumayan guys, jauh. Nggak usah lari deh, jalan aja lumayan 7 kali loh. Yang mungkin kalau yang udah sering atau udah pernah umroh atau ibadah haji saat sa'i itu, dia ngerasain banget gimana 7 kali dia keliling antara Safa dan Marwah tadi. Karena aku juga udah sempet ngerasain jalan gitu tuh, jalan guys, nggak lari-lari kecil, jalan aja sampai 7 kali itu lumayan olahraganya dan keikhlasannya dapet karena Allah ya. Kenapa ini akhirnya menjadi rukun umroh dan haji tuh ya, karena perjuangan seorang Siti Hajar itu untuk anaknya luar biasa, yang juga anaknya adalah seorang nabi kita yang kita yakini. Air itu keluarkan dari hentakan kecil kaki Ismail tadi guys. Jadi mujizat yang Allah hadirkan melalui tentunya malaikat Jibril yang datang dan menurunkan air jam-jam dengan usaha yang nyata juga dekat dengan kaki Nabi Ismail. Kisahnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Jadi kalau kalian ngerasa pengen diulang-ulang lagi ayat Qur'annya, boleh dibaca. Ternyata nggak sampai di situ aja dong. Ketika udah ya, jadi salah satunya sumber kehidupan mereka itu tadi adalah air tadi untuk makan, minum. Mereka tumbuhlah di sana hingga Ismail besar, berusia kurang lebih 7 hingga 15 tahun gitu kan. Tiba-tiba yang udah lama tadi datanglah ayahnya, mimpi 3 malam berturut-turut. Nah disitulah salah satunya kita disunahkan untuk puasa 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah, yaitu Tarwiyah dan Arafah. Jadi Nabi Ibrahim ini mimpi dia secara berturut-turut bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya tadi, yaitu Ismail. Kebayang nggak? Ini kayaknya ujian spek Nabi itu luar biasa. Kalau kita bilang ujian kita berat, kayaknya kisah-kisah Nabi kalau ditelusurin kayaknya lebih berat ya. Jadi untuk sekarang kita jangan ngeluh ya guys dengan ngerasa ujian kita paling berat. Allah juga mengabadikan kisah-kisah Nabi kita itu juga begitu berat. Jadi gitu ya, untuk mendapatkan seorang Ismail juga butuh perjuangan. Dan ketika Ismail besar ternyata dikorbankan lagi ketaatan kita kepada Tuhan. Dia dimimpikan nih kalau Ismail tuh harus disembelih gitu kan, sebagai bentuk korban gitu kan. Ini yang akan kita peringatin di 10 Zulhijjah. Ibrahim datang dan dia sampaikanlah kepada anakku, ayahmu ini bermimpi, kurang lebih seperti itulah ya. Saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kita jadi Ismail dengan kisah yang aku udah ditinggalkan ayahku di gurun pasir dengan ibuku, terus tiba-tiba ketika aku udah remaja, udah besar, ayahku datang dan bukan harta benda yang dia minta atau apa, tapi justru aku harus disembelihnya gitu kan. Rasa kalau kita mungkin kabur dah lah ya, cukup lah ya, kabur gitu ya. Tapi justru Ismail enggak, aspek Nabi lagi dong. Ya ayahku,
kalau ini bagian dari perintah dan kau untuk mendapati, maka lakukanlah gitu kan. Sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang sabar gitu kan. Jadi diuji lagi sedih, diceritakan tuh kayaknya sedih gitu. Diasal nih pisaunya. Makanya kenapa untuk menyembelih korban, hewan korban itu pisaunya harus tajam gitu kan, biar tidak menyakitin. Emosional jadinya. Nah, ketika kisah ini dengan keikhlasan Nabi Ismail juga, akhirnya dia ditidurkan, udah mau, dan pisaunya ini udah di leher gitu kan, tinggal disembelih lah ceritanya ya kan. Tiba udah disembelih, tiba mau akan disembelih, Allah gantilah Ismail tadi dengan kambing. Allah rubah dia jadi kambing dan diselamatkannya Ismail gitu kan. Jadi hikmah dari ini tuh bukan tentang kok bisa ya gitu. Jangan lagi kalian meragukan kisah ini gitu. Karena kisah ini tuh kisah nyata yang kita bisa ambil pelajarannya, di mana bahwasanya sesuatu yang sangat kita cintai, paling berharga dalam hidup kita, itu juga bisa diambil oleh Tuhan. Kita harus mampu ikhlas dan sabar untuk lepaskannya gitu, karena suatu waktu bisa aja apa yang kita punya itu bisa diambil oleh Tuhan. Baik itu Ismail, Siti Hajar, dan Ibrahim, itu mereka aktualisasikan hidupnya untuk perintah Tuhan sebagai bentuk ibadah dia kepada Tuhan. Mungkin ini aja ya. Nah, ini jangan lupa kalian untuk puasa Arafah besok, dan jangan lupa juga kita semoga amal ibadah kita, korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan, dan mohon ampun, mohon doa, mohon keberkahan, rahmat, dan semuanya, dan Allah mudahkan, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin aja ya guys cerita aku yang diambil dari kisah nyata sesuai dengan bulan Dzulhijjah ini. Nah, kalau kalian yang penasaran kita ngangkat kisah apa lagi, tungguin aja ya, stay tune.